Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dari program studi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil semi proyek kami dengan judul Pengaruh Budaya Asing pada Kehidupan Remaja. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nabil Raihan dengan NIM 123290010. Saya Intan Aprilia Jaya Fadri dengan NIM 123290005. Saya Ismail dengan NIM 123290048. Saya Syalmi Jalul Ayu dengan NIM 123290015. Dan saya Nisa Rahma dengan NIM 123290001. Yang pertama itu ada daftar permasalahan dengan lingkup masalah, yaitu tidak memiliki rasa cinta budaya lokal. Nah, hal ini seperti tidak mengenal pakaian adatnya masing-masing, tak tertarik dengan budaya daerahnya masing-masing, tidak peduli dengan seni dan bahasa daerahnya. Yang kedua ada tidak menghargai, mereka tuh menolak adat dan warisan dari leluhur mereka. Yang ketiga ada tidak menaati aturan, seperti mengabaikan norma berpakaian di ruang publik. Dan yang keempat ada arogansi, mereka merasa superior terhadap orang lain sehingga mereka enggan untuk berkomunikasi. Yang kedua adalah latar belakang yang kami ambil dengan judul Pengaruh Budaya Asing terhadap perilaku remaja, yakni adalah zaman yang semakin modern membuat kehidupan masyarakat Indonesia itu terikut dengan arus globalisasi. Nah, pengaruh dari globalisasi ini mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia di berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, budaya, bahkan teknologi. Nah, pengaruh budaya asing terutama melalui media massa, teknologi, dan globalisasi itu telah mempengaruhi pola-pola pikir, gaya hidup, dan nilai-nilai yang dianut oleh individu di berbagai belahan dunia. Nah, globalisasi ini memberikan dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya seperti kita lebih berinovasi dan pengetahuan kita lebih berkembang. Selanjutnya ada pengaruh negatif seperti krisis identitas dan tekanan sosial. Nah, jadi sangat penting untuk memahami dan menyikapi pengaruh budaya asing dengan bijak agar identitas nasional kita tetap terjaga. Selanjutnya, tujuannya yang pertama untuk menjelaskan bagaimana budaya asing mempengaruhi gaya hidup, pola pikir, dan media sosial remaja di Indonesia. Yang kedua, untuk mengidentifikasi dampak positif dan negatif budaya asing terhadap remaja. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa dan masyarakat tentang pentingnya mempertahankan identitas budaya bangsa. Lalu, rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana budaya asing mempengaruhi perilaku dan pemikiran remaja di Indonesia. Yang kedua, apa dampak yang timbul dari masuknya budaya asing terhadap kehidupan sosial dan moral remaja. Yang ketiga, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menyaring budaya asing agar tidak merusak budaya lokal. Dan yang keempat, apa kebijakan alternatif yang dapat diterapkan untuk memperkuat identitas budaya di kalangan muda. Jadi pada bab pertama saya akan menjelaskan kebijakan alternatif untuk memecahkan masalah. Yang pertama, pengertian budaya asing sendiri. Jadi budaya asing itu adalah budaya dari luar daerah atau luar negara seperti budaya barat yang dibawa oleh masyarakat dan diterima oleh masyarakat di Indonesia begitu. Jadi budaya ini tuh bisa berdampak positif maupun negatif. Jadi dampak positifnya sendiri itu antara lain seperti melemahkan budaya lokal dan mendorong individualis maupun juga mengubah nilai bahasa atau budaya di Indonesia sendiri gitu. Jadi lalu yang kedua itu pengaruh budaya asing bagi remaja. Jadi remaja itu mudah banget buat terdampak lah sama budaya asing sendiri. Nah, karena mereka itu lebih aktif di teknologi dan sosial media, jadi itu dampaknya itu bisa banget kelihatan pada kayak misal kesehatan mental, perilaku, dan nasionalisme. Jadi masuknya budaya asing ini tuh dapat menurunkan penurunan nilai budaya lokal dan meningkatkan kesenjangan sosial sendiri. Nah, daripada itu perlu banget ada peran keluarga, sekolah, dan pemerintahan untuk mengurangi dampak negatif ini. Selanjutnya kebijakan alternatif. Yang pertama, edukasi budaya lokal di sekolah. Program ini berisi tentang sejarah, nilai-nilai, dan praktik budaya serta cara-cara mengintegrasikan budaya asing dengan budaya lokal. Kemudian,
pertukaran budaya antar pelajar. Hal ini dapat membantu remaja untuk memahami tentang budaya asing dengan lebih baik dan berinteraksi secara langsung. Yang ketiga yaitu kampanye budaya lokal di media sosial. Hal ini bisa melalui aplikasi, situs web, atau platform lainnya yang dapat memberikan informasi tentang budaya asing secara lebih interaktif dan aksesibel. Kemudian, program kreatif berbasis budaya. Program ini dapat membantu remaja untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi melalui pengembangan budaya asing. Selanjutnya, program kreatif berbasis budaya. Hal ini dapat membantu remaja mengembangkan kreativitas inovasi melalui pengembangan budaya asing, serta cara-cara mengintegrasikannya dengan budaya lokal. Kemudian, melatih komunikasi dan berpikir kritis. Membangun program pembangun komunikasi yang dapat membantu remaja berkomunikasi dengan budaya asing secara lebih baik, seperti materi tentang cara-cara berkomunikasi dengan budaya asing. Hal ini diperlukan untuk berinteraksi dengan budaya asing, serta cara-cara untuk mengintegrasikan budaya asing dengan budaya lokal. Selanjutnya, pengembangan kebijakan publik kelompok. Masalah budaya asing masuk melalui media digital yang berdampak negatif pada kehidupan remaja. Solusi utamanya adalah yang pertama, integrasi budaya lokal dalam kurikulum pendidikan. Yang kedua, media lokal yang berkualitas untuk melawan dominasi konten asing. Yang ketiga, pembatasan konten sosial yang tidak sesuai dengan nilai-nilai di Indonesia. Yang keempat, pendidikan menarik agar budaya lokal lebih diminati. Kesuksesan kebijakan ini tergantung antara kerjasama pemerintah, sekolah, keluarga, dan lingkungan. Selanjutnya masuk ke pengembangan suatu rencana tindakan. Yang pertama, promosi budaya lokal dapat dilakukan dengan tujuan mengenalkan budaya lokal ke remaja, contohnya menyambut gubernur dengan tari piring. Yang kedua, menambah muatan lokal ke kurikulum pendidikan. Pendidikan berperan aktif dalam pengenalan budaya lokal ke remaja di Indonesia yang dapat menyadarkan remaja akan kayanya budaya di Indonesia. Yang ketiga, memberi aturan kepada konten di media sosial. Pemerintah perlu membuat aturan untuk membatasi konten asing yang tidak sesuai dengan nilai budaya di Indonesia agar tidak merusak pola pikir remaja. Yang keempat, pendekatan dari keluarga sedari remaja kecil. Keluarga harus mengenalkan budaya lokal sejak dini dan aktif mengawasi anak di media sosial agar tidak terpapar hal negatif dari luar. Yang kelima, mengajak remaja ke komunitas, di mana remaja diajak bergabung dalam komunitas budaya seperti pertunjukan seni agar lebih mengenal dan mencintai budaya lokal. Yang keenam, penguatan dari segi agama, di mana agama sebagai bagian kurikulum sekolah yang dimana bisa memperkuat moral remaja, membantu memilah budaya asing yang bertentangan dengan nilai lokal. Yang ketujuh, kerjasama dengan industri kreatif, di mana remaja bisa diajak menciptakan karya kreatif berbasis budaya lokal agar mereka bangga dan aktif dalam pelestarian. Yang kedelapan, membuat kerjasama dengan usaha asing, di mana budaya lokal bisa dipromosikan ke luar negeri melalui kerjasama pendidikan dengan sekolah atau kampus asing. Dan yang kesembilan, kolaborasi dengan industri hiburan, di mana budaya lokal disampaikan dalam bentuk hiburan seperti film, musik, atau games agar lebih menarik dan mudah diterima oleh remaja. Kesimpulannya, budaya asing tidak bisa dihindari tapi bisa disaring. Remaja harus mampu memilih budaya yang baik sesuai dengan nilai lokal, dan kita harus menjaga budaya bangsa agar tidak luntur akibat tren luar. Jadi, generasi muda khususnya remaja harus mampu membedakan budaya asing mana yang seharusnya dihindari dan mana yang boleh ditiru atau dicontoh. Sebab, kalau mengikuti budaya asing terlalu banyak berbanding jauh dengan norma-norma yang ada di Indonesia. Lalu, agar kita tidak terjerumus dalam pengaruh atau dampak negatif dari budaya asing, sebaiknya kita mencermati lebih dulu budaya tersebut, apakah sesuai dengan norma budaya kita atau tidak. Serta, kita juga harus pandai memilih teman dan memilih budaya asing yang pantas untuk dicontoh. Berikut ini adalah peran dari tiap anggota dalam penyusunan tugas. Dan yang terakhir adalah dokumentasi dengan beberapa narasumber yang telah kami wawancarai.